Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya ya. Jangan lupa seperti biasa follow Instagram saya dulu di sebelah kiri ini, tommy.optima.property. Hari ini saya sedang berada di salah satu klaster di Paramount Serpong ya, Paramount Land. Ini adalah klaster Alicante. Jadi nanti Alicante ini akan buka klaster baru ya, tipe baru, yaitu New Alicante. Tampak depannya itu mirip-mirip dengan klaster Granada ya, yang dulu juga ada di Alicante dan sekarang di Menagio Village. Jadi tampak depannya American Classic putih dengan disentuh balutan modern. Nah ini nanti ada tipenya, ada dua, hampir jatuh 7x18 dan 8x18 ya. Dan ada gosipnya itu mulai startnya hanya di 2 M-an aja, dan Anda sudah bisa dapat tipe 3 kamar ya, dengan semuanya sudah ada kamar mandi dalam. Nah ini sedang berada di clubhouse-nya ya di Alicante. Jadi kalau Anda lihat di belakang ini adalah clubhouse-nya Alicante dengan kolam renang, ruang serbaguna, dan bahkan ada buat para anak muda ya, ada lapangan basket ya. Cocok banget buat kita yang sedang pengen olahraga ya, lagi pandemi gini dalam ruangan terus bosan juga. Tapi jangan lupa kalau keluar pakai masker seperti biasa ya kalau rame ya. Nah, kalau jangan lupa ditonton videonya, dua-duanya ada 2 bagian, 7x18 dan 8x18. Tapi di video ini adalah tipe hook dua-duanya ya. Nanti apakah tipe hook atau enggak yang dijual kurang tahu juga, karena rencananya akan launching mungkin setelah lebaran nanti ya. Nah, jangan lupa seperti biasa, setelah follow Instagram saya, kalau mau nanya-nanya bisa WhatsApp saya di nomor kanan bawah itu di video nanti ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu. Sampai jumpa. Halo, jumpa lagi nih. Ini dia show unit dari New Alicante tipe 8x18. Luas tanahnya bervariasi ya, karena ini adalah tipe hook. Tapi kalau untuk luas bangunannya di 179 meter persegi. Nah ini adalah tampak sampingnya ya, bukan tampak depannya. Keuntungan dari tipe hook ya begitu ya. Dia punya 2 tampak dan 2 carport di kiri dan di kanan. Dan enaknya lagi kalau hook cahayanya banyak. Kemudian sampingnya nggak ada rumah orang dan punya taman gede ya, letter L. Nah kalau tampak depannya itu seperti ini, dari depannya tuh lebih kecil ya, karena kan ini lebarnya 8. Kalau yang panjangnya tadi adalah 18 meter ya, tapi dari ujung ke ujung ya, dari taman ke taman. Ini adalah carportnya. Dan di atas ini masih sama ya, glass kanopi kaca. Jadi kalau misalnya Anda mungkin kalau udah nonton video saya sebelumnya yang Granada di Menagio, persis ya, tampak depannya hampir mirip 80% lah. Tetapi memang ada beberapa sedikit perbedaan, terutama di layout dalamnya. Nah penasaran seperti apa? Nah ini dia. Ini adalah bagian dalam dari New Alicante tipe 8x18. Nah ini dari pintu masuknya kita ketemu dengan foyer untuk ketemu dengan tamu ya. Kalau misalnya Anda nerima tamu bisa di sini ya. Tuh, jadi ada bisa taruh 2 kursi dan ya di sinilah ya. Kalau misalnya mau dibikin letter L masih bisa sih sedikit ya. Tapi kalau misalnya nggak dipakai untuk terima tamu, mendingan dijadiin tempat untuk lemari sepatu Anda aja. Nah ini adalah bagian dalamnya nih, untuk ruang keluarga, ruang makan, dan kamar ya. Jadi ada kamar bawah di sini. Ini adalah ruang keluarganya nih. Jadi kalau misalnya Anda beraktivitas bersama keluarga di situ, kemudian di depan itu adalah meja makan dan ada tangga menuju ke lantai 2. Nanti saya bawa Anda naik ke atas ya. Nah di sini memang ada pilar ya, membelah di antara sisi kiri dan sisi kanan. Nantinya pilar ini kan sebenarnya ada 2 ya, tapi sebenarnya pilarnya hanya ada 1. Tetapi sisi mana nanti kita tunggu ya, karena New Alicante ini baru show unitnya aja dibuka. Tapi kalau untuk dari segi harga, kemudian layout, gambarnya seperti apa, itu kita semua belum dapat. Tapi gosipnya untuk tipe 8x18 ini dimulai 3M. Kalau 3M dapat tipe hook seperti ini sih oke ya. Dan kamar bawahnya itu termasuk besar ya, bahkan bisa double bed, dan di tengah sisi kiri kanan itu masih ada tempat space. Dan ini dia nih yang saya suka, sudah ada kamar mandi dalam. Jadi kalau misalnya kamar mandi dalam ya enaknya seperti ini ya, tidak perlu rebutan. Kalau misalnya misalnya nih ya, Anda nerima tamu, ada tamu di depan, kamar mandinya kan di depan khusus untuk tamu. Kalau di dalam ini kamar mandi khusus untuk Anda sendiri. Jadi lebih private untuk kamar mandinya. Enaknya ya itu lah ya, kalau punya kamar
tidur dan punya kamar mandi sendiri di dalam. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi nggak perlu keluar masuk. Dan di sampingnya kamar itu ada sebuah dapur ya, dapur digabung dengan service area. Nah ini adalah dapur bagian dalamnya. Jadi kalau boleh dibilang ini dapur kotor ya, dapur basah karena posisinya ada di sini dan berbentuk letter L, dan di depan ini adalah pintu menuju ke service area. Jadi di sini Anda bisa taruh jemuran baju ya di sini karena ini menghadap ke atas itu adalah void. Dan tangga melingkar ini seperti biasa adalah menuju kamar ART Anda ya, asisten rumah tangga Anda. Jadi kalau misalnya asisten rumah tangga itu tidurnya di atas, jadi kalau dia turun ya lewat sini nantinya ya. Nah, sekarang kita tutup dulu pintunya, kita balik lagi ke bagian dalam rumahnya. Di sebelah kiri ini, tuh ada sebuah meja panjang dan meja makan. Meja panjang itu boleh dibilang ya meja bar ya. Dan di sini ada tempat masih untuk dapur kering. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin 2 dapur bisa. Jadi yang dapur utama itu sebenarnya di bagian belakang tadi. Kalau misalnya Anda mau nambah dapur lagi bisa di sini. Langsung ketemu dengan meja makan ya. Nah, di depan ini ada sebuah kamar mandi bawah. Ini yang tadi saya bilang ya, kamar mandi untuk tamu. Atau boleh dibilang powder room karena tidak ada shower. Dan ini masih ada step ya, 1, 2, dan 3. 2,5 step lah. Tapi jangan perlu khawatir ya, karena kamar bawah itu kan sudah ada kamar mandi sendiri. Jadi Anda nggak perlu repot-repot ke kamar mandi yang itu. Jadi aman kalau misalnya Anda punya orang tua yang misalnya bahaya nih ya kadang ya turun step tangga ya aman karena kamar mandi dalam itu tidak punya step turun ke bawah. Dan di sini ada sebuah tempat ruang kosong, ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan atau gudang. Ini dia bagian bawahnya ya. Ini meja makan, dapur, kamar tidur 1, ruang keluarga, dan foyer untuk menerima tamu. Sekarang kita naik ke lantai 2. Wah ini nih kacanya gede ya, dari ujung atas sampai ujung ke bawah, jadi sinarnya itu terang banget tanpa perlu lampu, enak ya cahaya seperti ini. Kalau cari rumah yang seperti ini aja ya, jangan yang kacanya kecil-kecil karena nanti gelap, sirkulasi udara juga nggak bagus. Kalau misalnya Anda takut panas ya kacanya dilapisin lah ya dengan kaca film. Nah begitu Anda naik tangga, dia memang nggak gede ya foyer atau lorongnya karena difullin untuk sebuah kamar dan kamar. Ya ini dia kamar tidur anaknya. Dan saya pun sebenarnya jujur ya takjub. Untuk ukuran 8x18 kamar anaknya itu besar sekali. Karena mungkin memang cuma 3 kamar ya. Jadi benar-benar dimaksimalin ya per kamarnya ukurannya. Nah ini pasti ya untuk kamar tidur anak perempuan lah ya. Karena semuanya serba pinky ya. Pink semua. Ini konsep bagus juga nih ya. Jadi di bawah itu untuk dia belajar ya. Di atas tempat tidurnya. Dan ini kamar mandi dalamnya. Bahkan ya sampai rak untuk wastafelnya pun warna pink. Dan ruangan showernya pun itu besar ya. Jadi kalau untuk kamar mandi itu sudah lebih jauh dari cukup lah ya. Ini dia kamar tidur anak atau kamar tidur yang kedua. Sekarang kita masuk ke kamar tidur yang terakhir, yaitu kamar tidur utama atau master bedroomnya. Jadi di bawah tadi ada 1 kamar tidur, di atas 1 kamar tidur, dan di sini 1 kamar master. Kamar tidur masternya seperti ini besarnya ya, besar full ya. Tuh. Kalau Anda lihat ini bahkan kalau ditaruh kasur queen atau king itu masih jauh ya, space-nya masih gede banget. Anda bisa otak-atik lah ya nanti seperti apa interiornya. Dan di belakang ini ada ruang tersembunyi yaitu walking closetnya. Jadi walking closetnya tersembunyi ya dari posisi kasur. Jadi Anda bisa bikin walking closet di sini, semua lemari baju dan disambut dengan kamar mandi ya pastilah ya. Kamar tidur anak aja sama kamar tidur bawah itu ada kamar mandi, apalagi kamar mandi di dalam kamar master ya. Perbedaannya adalah di kamar mandi master ini dia ada sebuah bathtub ya, tapi lagi dibersihin jadi saya nggak terlalu nge-shot ke sana. Tapi ada bathtub ya. Cukup lah, bathtubnya udah lebih dari cukup. Tuh, bagaimana menurut Anda New Alicante ini?
Lebih kerenan ini atau yang tipe Granada? Pilih aja ya. Jangan lupa kalau mau berkunjung ke sini bisa hubungi saya di nomor kanan bawah itu. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu. Sampai jumpa. Bye-bye.